Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam menelusuri kekayaan sejarah dan legenda Nusantara. Mari terus hidupkan semangat belajar dengan menekan tombol like serta subscribe. Mumpung masih gratis dan tak perlu bayar. Bagi teman-teman yang memiliki cerita legenda di daerahnya masing-masing yang jarang diketahui orang, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, atau bisa juga request untuk pembahasan selanjutnya, agar kita bisa memperkaya pengetahuan tentang warisan budaya nenek moyang. Pada dahulu kala, di wilayah terpencil di Jawa Tengah, ada seorang janda miskin. Ia memiliki anak laki-laki yang bentuknya mirip periuk untuk menanak nasi. Di Jawa Tengah, periuk yang digunakan untuk menanak nasi disebut kendil. Karena anak laki-laki itu mirip dengan kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Walaupun anaknya seperti kendil, sang ibu tidak merasa malu maupun menyesal. Sebaliknya, ia bahkan menyayangi dengan tulus. Saat masih kecil, Joko Kendil seperti anak-anak seusianya. Ia seorang jenaka dan disenangi teman-temannya. Suatu hari, ada pesta perkawinan di dekat desanya. Diam. Joko Kendil menuelinap keskiviikko dapur. Seorang ibu memuji keindahan kendil yang dapat menjadi tempat kue dan buah-buahan. Ia tidak tahu bahwa kendil yang dimaksud adalah manusia. Setelah terisi penuh, kendil yang tidak lain adalah Joko Kendil secara perlahan menggelinding keluar. Melihat kejadian itu, orang-orang yang melihat berteriak, "Ajaib!" Lantas, mereka berebutan untuk memiliki kendil ajaib itu. Joko Kendil semakin cepat menggelinding dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Joko Kendil langsung menemui ibunya. Ibunya heran karena Joko Kendil membawa kue yang sangat banyak. Lalu, Joko Kendil menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Semua kue yang dibawa pulang bukan hasil mencuri melainkan pemberian ibu-ibu dalam pesta perkawinan. Karena kendil yang indah itu lebih tepat digunakan untuk menyimpan kue ketimbang untuk menanak nasi. Tahun demi tahun, Joko Kendil tumbuh semakin dewasa. Tapi, tubuhnya tidak berubah. Ia tetap seperti kendil. Suatu hari, Joko Kendil mengutarakan keinginannya menikah pada ibunya. Ibunya bingung. Siapa yang mau menikah dengan anak berbentuk kendil? Ibunya semakin dibuat bingung karena Joko Kendil hanya mau menikah dengan putri raja. Ibu Joko Kendil menasihati anak laki-lakinya bahwa mereka orang miskin, terlebih dengan bentuk tubuh kendil yang dimiliki Joko Kendil. Namun, Joko Kendil tetap mendesak untuk dilamarkan dengan putri raja. Akhirnya, pada hari yang ditentukan, Joko Kendil dan ibunya menghadap raja. Raja memiliki 3 orang putri yang cantik jelita. Dengan hati-hati, Ibu Joko Kendil menyampaikan maksudnya untuk melamar salah satu putri raja. Raja sangat terkejut. Tapi dengan bijaksana ia menanyakan jawaban kepada ketiga putrinya. Berbagai macam jawaban diberikan oleh putrinya, yaitu Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati. Dewi Kantil menyatakan tidak sudi menikah dengan Joko Kendil sebagai anak desa yang miskin. Dengan nada sombong, Dewi Mawar mengatakan ingin menikah dengan putra mahkota yang tampan. Saat pandangan raja berpaling pada Dewi Melati, putri raja ini meminta menerima lamaran Joko Kendil dengan sepenuh hati. Mendengar jawaban Dewi Melati yang mengagetkan, raja diam sejenak. Tapi, raja yang bijaksana memenuhi janjinya dan merestui permintaan Dewi Melati. Kabar ini lalu disampaikan pada ibu Joko Kendil. Akhirnya, perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil berlangsung meriah. Mereka pun hidup bahagia. Namun, kebahagiaan itu terganggu dengan ejekan dan cemooh kedua kakaknya. Semua ejekan itu diterima dengan penuh kesabaran oleh Dewi Melati. Suatu hari, raja mengadakan lomba ketangkasan. Namun, Joko Kendil tidak terlihat dalam perlombaan itu karena sakit. Dewi Melati duduk sendirian. Sementara itu, penonton membahana melihat para pangeran dari berbagai negeri yang memperlihatkan keahliannya. Tiba-tiba, penonton terpesona oleh seorang pangeran tampan yang gagah perkasa memasuki arena. Ia memakai pakaian kerajaan gemerlap dan menunggang kuda yang gagah perkasa. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona dan berusaha menarik perhatian kesatria. Dengan lirikan matanya ke arah Dewi Melati, keduanya tampak mengejek adiknya yang duduk sendirian. Karena tidak tahan ejekan kakaknya, Dewi Melati meninggalkan arena dan menuju kamarnya. Kemudian, ia menghancurkan kendil yang ada di kamarnya karena merasa ia selalu mendapat hinaan dengan adanya kendil tersebut. Setelah kendil hancur, muncul kesatria tampan persis seperti di arena perlombaan. Dewi Melati kaget dan menanyakan keberadaan kesatria tampan itu. Ternyata,
Kesatria tampan adalah Joko Kendil, yang tubuhnya berbentuk kendil atas kehendak dewa. Tubuhnya akan kembali seperti semula jika ada putri raja yang tulus bersedia menikahinya. Dewi Melati takjub mendengar cerita suaminya dan langsung memeluknya. Sementara itu, Dewi Kantil dan Dewi Mawar merasa malu dan iri atas keberuntungan adiknya. Dan itulah kisah ajaib Joko Kendil. Sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang cinta sejati, penerimaan, dan keajaiban yang ada dalam diri kita masing-masing. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke channel kami untuk cerita-cerita menakjubkan lainnya dari seluruh dunia. Klik lonceng notifikasi agar kalian tidak pernah ketinggalan update dari kami. Beritahu kami di kolom komentar cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dan ingat, keindahan sejati terletak di dalam hati. Seperti Joko Kendil dan Dewi Melati, setiap cerita memiliki keajaibannya sendiri yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah menonton, dan kita akan bertemu di cerita selanjutnya. Sampai jumpa!